Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam materi lagi dengan saya dalam pembahasan sejarah. Sejarah kan awal kemarin sejarah kan? Ya, masa lalu kita belajar mengambil hikmah dari masa lalu, karena masa lalu itu ada pepatah mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya. Kemarin kalian menyimak tidak tentang sejarah Umayyah? Tidak menyimak. Kemarin kelas 10. Atau Khalifah Rasyidin, masih ingat Khalifah Rasyidin? Siapa khalifahnya? Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Dilanjutkan ke siapa? Dilanjutkan ke anaknya dulu ya, Hasan bin Ali. Lalu dilanjutkan ke dinasti Umayyah. Khalifah Rasyidin itu kekhalifahan sekitar 30 tahun. Nah, kenapa Khalifah Rasyidin? Karena pemilihannya dengan musyawarah ditunjuk, dan Rasyidin karena para khalifah tersebut kebijakannya sesuai dengan sunnah dan Al-Quran. Karena itu dinamakan Khalifah Rasyidin. Dari Nabi Muhammad SAW wafat dilanjutkan kepada siapa? Abu Bakar dengan syura atau musyawarah. Lalu Abu Bakar wafat dilanjutkan kepada Umar melewati apa? Penunjukan. Ya, kalau Abu Bakar ke Umar tidak melalui musyawarah. Nah, dari Umar bin Khattab wafat dilanjutkan musyawarah untuk menentukan siapa yang akan mengganti jadi khalifah lewat dengan syura. Sahabat ya, pokoknya para sahabat terdekat Nabi. Nah, dilanjutkan dengan wafat juga Utsman, dilanjutkan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, ciri dari Khalifah Rasyidin itu melewati musyawarah, melalui musyawarah untuk menunjuk siapa yang akan menjadi khalifah. Karena itu Khalifah Rasyidin. Beda lagi dengan dinasti Umayyah. Kalau dinasti Umayyah itu ketika khalifah pertama itu siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan. Ketika dia wafat dilanjutkan kepada anaknya. Terus dilanjutkan kepada saudaranya, pamannya. Nah, karena itu tidak Khalifah Rasyidin lagi, tapi sudah masuk ke dinasti. Ya. Dinasti itu apa? Dinasti itu jadi suatu pemerintahan diurus usaha, diurus keluarga. Nah, dinamakan dinasti. Ya, kemarin dinasti Umayyah mempunyai 14 khalifah. Dengan khalifah pertama ada Muawiyah bin Abu Sufyan, dilanjutkan ke anaknya Yazid bin Muawiyah, lalu ke anaknya lagi Muawiyah bin Yazid, lalu ke Marwan bin Hakam, lalu Abdul Malik bin Marwan, sampai ke khalifah terakhir Marwan bin siapa? Oke, sekarang ke Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah. Khalifah dinasti Umayyah itu sekitar 90 tahun. Jadi runtuh, karena runtuh itu ya pergolakan politik, banyak perebutan saya pengen jadi khalifah, banyak pemberontakan. Nah, dilanjutkan ke dinasti Abbasiyah. Nah, kalau dinasti Abbasiyah ya hanya Abbasiyah berarti keturunan dari Abbas.
1250 Masehi sampai 1258 Masehi. Kira-kira berapa tahun? Ayo itu seberapa tahun? Sekitar 552 tahun. Benar? Ya sekitar itu 500 tahun atau berapa abad? 5 abad. Ya, 5 abad. Kalau itu dinasti Umayyah 1 abad kurang. Oke, next. Kita lihat ini sekilas. Jadi dinasti Abbasiyah itu terkenal dengan ilmu pengetahuannya. Jadi disebut zaman keemasan Islam. Kenapa? Pada saat itu muncul para cendekiawan, para ahli tafsir, ahli hadis dan sebagainya. Nah, ini terkenal ibu kota Abbasiyah itu di Baghdad. Nah, dulu terkenal kota Baghdad seperti ini, bundar. Terkenal kota bundar. Nah, ini pusat pemerintahnya di sini. Sekarang peninggalannya tidak ada karena sudah hancur. Pada saat itu dihancurkan oleh kerajaan bangsa Mongol. Ya. Dinasti Umayyah ibu kota di mana? Di Damaskus. Kalau Abbasiyah di Baghdad. Next. Ini jadi replika seperti apa sih ibu kota kerajaan Abbasiyah itu? Nah, seperti ini. Kalau digambarkan seperti ini. Ya. Jadi begitu megahnya, begitu jadi peradaban itu sangat tinggi. Jadi tiap masa itu mempunyai peradaban masing-masing. Dinasti Umayyah seperti apa, dinasti Abbasiyah seperti apa, kerajaan Romawi, Persia punya peradaban masing-masing. Sama juga piramid itu pada zaman siapa? Zaman Firaun. Itu peradaban tinggi juga. Jadi tiap masa ada peradaban. Seperti sekarang, peradaban sekarang itu ya teknologi komputer. Sekarang dibangun jembatan, jalan layang, terus ada handphone. Itu kan peradaban sekarang. Mungkin nanti punah digantikan dengan peradaban seperti apa? Oke, next. Nah, ini peninggalan pada masa dinasti Abbasiyah karena dinasti Muslim dan Islam. Karena itu peninggalannya ya mesti bangunan istana bertemakan kubah lah, gitu ya, masjid-masjid. Kalau Kristen Romawi peninggalannya gereja, kolosseum, dan itu. Nah, dinasti Abbasiyah seperti ini. Next. Nah, wilayah dinasti Abbasiyah mana saja? Nah, kalau sekarang itu sekitar puluhan negara. Dulu itu satu kesatuan negara yang dinamakan dinasti Abbasiyah. Nah, ini daerah Iran, terus Yaman, Saudi Arabia, Mesir, Libya, terus Afghanistan, Kazakhstan, terus Israel. Nah, ini daerah Timur Tengah. Namun Indonesia ini kan berdiri tahun seberapa? Dinasti Abbasiyah tadi 750 Masehi. Namun di Indonesia kira-kira masa siapa? Masa itu kalau ada mungkin apakah Majapahit, Sriwijaya, kalau nggak salah masa Sriwijaya pada waktu itu di kita di Indonesia. Ya, sekitar 750 Masehi atau abad ke-7 ya, ini dinasti Abbasiyah. Dulu sebelum Abbasiyah ini kan melanjutkan dari dinasti Umayyah. Kalau dinasti Umayyah itu sampai ke Spanyol. Nah, kalau dinasti Abbasiyah hanya melanjutkan saja. Spanyol atau Persia tidak masuk dari bagian dinasti Abbasiyah. Ya, hanya sampai sini, sampai Maroko atau Libya. Kalau Umayyah dulu di Damaskus atau Suriah sini ibu kotanya. Kalau Baghdad, Abbasiyah di Baghdad, sekarang Irak. Ini dia. Nah, kenapa berpindah ibu kotanya? Nanti kita bahas. Ya, kalau kalian membayangkan seperti apa wilayah dinasti Abbasiyah seperti ini, sangat luas. Ya, mungkin 2 kali Indonesia. Oke, next. Nah, kita mesti tahu dulu dinasti itu apa. Dinasti ialah sebutan bagi keturunan bangsawan tertentu ya, yang berkuasa di suatu tempat.
berkuasa di Indonesia bisa disebut dinasti Ilhamiyah atau Iqbaliyah itu. Nah, sama Abbas juga, Abbasiyah dari keturunan Abbas, Abdullah bin Abbas atau paman Nabi. Kalau Bani ya sebutan keluarga keturunan dari seorang yang terkenal. Jadi dinasti atau suatu keluarga ada tokoh yang terkenal. Abbas dinamakan Abbasiyah. Oke, next. Seperti kemarin Umayyah dari keturunan Umayyah. Nah, Abbas itu dari mana? Kan Nabi Muhammad punya ayah namanya siapa? Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak 10 laki-laki dan 6 perempuan. Nah, di antara anak laki-laki itu kan saudaranya Abdullah, kita kenalkan Hamzah bin Abdul Muthalib. Terus Abu Lahab itu anaknya Abdul Muthalib juga. Ada Abu Thalib. Nah, Abbas itu siapa? Jadi paman Nabi termuda. Jadi anaknya Abdul Muthalib dari laki-laki yang termuda. Abbas punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah punya Ali. Jadi di sini masih nama sama. Jadi orang-orang Arab itu banyak nama yang sama. Misalkan di Ciamis banyak kan, nama Asep banyak, nama Ujang banyak, nama Tono banyak. Nah, sama di dinasti atau di nama-nama Arab banyak yang sama. Abdullah kayak saudara Abdullah. Jika Sumayyah kan ada Walid banyak, ada Walid bin Abdul Malik, ada Walid bin Hisham. Jadi sama. Jadi nanti kalau Walid yang sama namanya ada misalkan Abdullah 1, Abdullah 2, Walid 1, Walid 2 gitu. Jadi Abbas punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Ali bin Abdullah. Nah, kalau orang Arab selalu pakai bin. Jadi namanya dikit satu kata tapi pakai nama ayahnya. Seperti Umar saja. Umar bin Khattab atau Umar anaknya Khattab. Ali anaknya Abu Thalib, Ali bin Abu Thalib. Nah, kalau ini Ali bin Abdullah. Ini Abdullah bin Abbas kenapa mengatakan Ali? Karena itu ke tempat lainnya Ali bin Abdullah pada saat meninggalnya Ali bin Abu Thalib. Yang dibunuh Abu Abdurrahman bin Ujam. Nah, Abdullah bin Abbas itu kan ya sahabat Nabi, temannya Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi dia menamakan anaknya Ali untuk mengenang Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abdullah punya anak Muhammad, ya, Muhammad bin Ali. Nah, nanti selama pemerintahan dinasti Umayyah, nah ada beberapa tokoh Ali bin Abdullah, dilanjutkan Muhammad bin Ali, lalu dilanjutkan Abdullah melakukan pemberontakan karena tidak suka dengan pemerintahan dinasti Umayyah. Jadi kan dinasti Umayyah itu keturunan dari Abdul Manaf bin Syam. Sini. Nah, sedangkan Abbas itu kan jadi bagi mereka yang pantas menjabat jabatan khalifah itu saudara dengan keluarga Nabi Muhammad. Nah, karena itu hanya pemberontakan ingin menggulingkan wilayah kekhalifahan Umayyah. Dilanjutkan pertama, nah ini dilanjutkan oleh Muhammad bin Ali, terus anaknya Abdullah bin Muhammad yang disebut Abbas as-Saffah atau khalifah pertama Abbasiyah nanti. Jadi ini pada masa Abdullah bin Muhammad atau Abbas as-Saffah yang melakukan pemberontakan. Jadi yang jadi nanti ada peperangan antara yang Abdullah bin Muhammad atau Abbas as-Saffah melakukan penyerangan pada masa pemerintahan dinasti Umayyah terakhir, Marwan bin pada masa Khalifah Marwan, dan dimenangkan oleh Abdullah. Nah, masa itu banyak para keluarga Umayyah yang dibunuh pada saat itu. Nah, karena itu kenapa Abbas as-Saffah namanya as-Saffah itu tumpah, ya, tumpah darah. Jadi banyak keluarga khalifah keturunan dari Umayyah supaya tidak ada pelanjut dibunuh semua. Karena itu namanya as-Saffah atau tumpah darah. Nah, ini Abdullah Abbas as-Saffah itu khalifah pertama.
kakaknya, saudaranya Abu Ja'far Al-Mansur. Nah ini orang yang kalau Abdullah bin Muhammad atau Abbas As-Safar itu sebagai pendiri ketika masa pembentukan. Nah, Abu Ja'far Al-Mansur sebagai pembuat fondasi. Nah nanti Abu Ja'far Al-Mansur ini yang membangun ibu kota Baghdad tadi yang megah ya, yang kota Bunda. Nah ini pembangunnya Abu Ja'far Al-Mansur. Dilanjutkan ke masa Muhammad Al-Mahdi terus Al-Mahdi IV, Harun al-Rasyid. Nah, kalau dinasti Abbasiyah itu mempunyai 37 khalifah. Kalau Umayyah ada 14 khalifah. Oke lanjut. Nah ini silsilah Nabi Muhammad. Kalau kita lihat tadi Umayyah itu dari mana? Nanti ketemunya di Abdul Manaf. Nah Abdul Manaf kan mempunyai beberapa anak. Kalau Nabi Muhammad itu Hashim ya. Abdul Manaf punya anak Hashim, terus Abdul Muthalib, dan nanti ke anak bungsunya Abbas. Kalau Abdullah punya Nabi Muhammad, terus Abbas, nah ini nanti ke sini. Kalau Umayyah dari Abu Syam, saudaranya Hashim. Umayyah termasuknya. Jadi kalau yang tahan dinasti Umayyah dari sini, kalau kekhalifahan dinasti Abbasiyah dari sini. Oke, next. Nah kita kembali ke masa Khulafaur Rasyidin. Ketika Nabi Muhammad wafat, wilayah Mekah atau wilayah Arab pada masa itu begini. Pada masa Nabi Muhammad. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin yang pertama Abu Bakar itu yang warna ungu. Nah ini. Jadi beliau itu banyak pemberontakan dari Yamama, terus dari selatan Yaman, terus juga banyak ditumpas atau dipadamkan pada masa Abu Bakar. Jadi wilayah Islam itu bertambah. Lalu dilanjutkan dengan Umar bin Khattab. Ya pada masa itu terdapat dua kerajaan besar, Persia dan Romawi. Persia itu di wilayah Mesir, Iran, kalau Romawi Eropa. Itu pasca ini pada masa Umar bin Khattab Persia dapat dikuasai, dan kalau Romawi sebagian di daerah Damaskus atau Yerusalem. Lalu dilanjutkan ke Utsman, semua Persia seluruhnya dikuasai. Ya ini pada masa Khulafaur Rasyidin dan masa Nabi Muhammad SAW. Oke next. Nah habis Khulafaur Rasyidin, nah ketika meninggal Ali bin Abi Thalib kan itu terjadi banyak perselisihan, banyak fitnah. Nah selanjutnya Husain bin Ali itu karena melihat umat Muslim banyak berpecah, maka karena itu dia menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah bin Abu Sufyan pada saat itu sebagai gubernur Syam atau Suriah, Damaskus. Nah maka itu pada tahun 661 Masehi lahirlah dinasti Umayyah dengan pemimpin pertama Muawiyah bin Sufyan. Nah ini, jadi wilayah dinasti Umayyah satu, jadi wilayah Umayyah itu ada dua, wilayah satu dan dua. Dinasti Umayyah satu berpusat di Damaskus. Wilayah segini, jadi Abbasiyah itu hanya melanjutkan saja. Oke next. Nah, pada tahun 750, jadi anak dari Khalifah Umayyah Syam bin Abdul Malik ya, bernama Abdurrahman Ad-Dakhil. Pada waktu itu ketika kan keluarga terakhir dari dinasti Umayyah diserang, dibunuh keluarganya, jangan ada yang tersisa oleh Abdul Abbas As-Saffah. Tapi satu orang dari keturunan dinasti Umayyah bernama Abdurrahman melarikan diri. Jadi dia dapat tidak terkejar ya, sampai ke waktu itu daerah kekuasaan dinasti Umayyah
Spanyol, Cordoba atau ya namanya Andalusia. Nah, ini lahiran dinasti Umayyah kedua. Jadi dinasti Umayyah II atau Andalusia berbarengan dengan dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah. Kalau dinasti Abbasiyah itu pada tahun 750 Masehi, kalau dinasti Andalusia atau dinasti Umayyah II pada tahun 755 Masehi. Ya, jadi Spanyol. Di Real Madrid atau Barcelona dia dulu, Portugal Cristiano Ronaldo dia, nah di Prancis gitu. Kalau sekarang dulu pernah menjadi wilayah kekuasaan Islam Andalusia. Nah, perlu kalian ketahui ada perbedaan dari dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Kalau dinasti Umayyah itu lebih fokus kepada fisik atau pembangunan. Jadi pembangunan, perluasan wilayah. Ya, beda lagi dengan dinasti Abbasiyah, lebih ke jadi mengedepankan pengetahuan, mengedepankan ilmu pengetahuan. Jadi kenapa pada masa itu ya seperti tadi oleh Pak Budi dibahas, ada ahli hadis, ahli tafsir, ahli astronomi. Jadi banyak para ilmuwan yang lahir pada dinasti Abbasiyah. Karena itu ada siapa khalifah-khalifah terkenal seperti Al-Rasyid, Al-Ma'mun sebagai orang yang cinta atau khalifah yang cinta ilmu pengetahuan. Ya, dinasti Umayyah lebih ke mengedepankan fisik, peradaban. Kalau kita lihat bekas peninggalan dinasti Umayyah II di Spanyol, ada di Cordoba ada bekas kerajaan atau kesultanan di sana di Granada masih ada peninggalannya. Itu sangat megah, sangat megah sekali. Kalau sekarang didirikan gereja ya, oleh pemerintahan Spanyol. Oke, next. Nah, sejarah berdirinya. Nah, jadi tadi dinasti Umayyah berdiri selama 90 tahun, tapi ketika masa-masa akhir pemerintahan dinasti Umayyah itu banyak pemberontakan. Kenapa? Jadi pemberontakan lahir itu ada sebabnya atau tidak? Jika kamari ayah mau demo itu pernah kira-kira? Pasti ada penyebabnya mau demo kayak gitu kan? Sama. Jadi suatu pemerintahan, suatu kerajaan itu pasti ada berdiri, terus maju dan runtuh. Indonesia sudah 79 tahun. Apakah akan terus berabad-abad atau akan runtuh kapan? Ya kita tidak tahu. Pasti ada masanya, gitu kan? Sama dinasti Umayyah juga ada masanya. Di antara pemberontakan itu pada masa dinasti Umayyah terlalu jadi orang Arab teh diistimewakan. Jadi orang-orang Persia, orang-orang Islam tapi non Arab itu dikaduakan. Jadi banyak keirian. Jadi iri dari orang-orang non Arab merasa tidak dipedulikan. Karena itu lahirlah bibit-bibit pemberontakan. Terus dinasti Umayyah terlalu menindas mengikut Ali bin Abi Thalib dan Bani Hashim. Muncul kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok dari keturunan Al-Abbas tadi ya, dari keturunan Abdullah bin Abbas, Ali bin Abdullah, terus Muhammad bin Ali. Nah, pada akhirnya ketika kelompok ini dipimpin oleh Abu Abbas As-Saffah berperang melawan khalifah terakhir dari dinasti Umayyah, dimenangkan oleh Abu Abbas As-Saffah di Sungai Zab ya, di Sungai Zab peperangannya. Nah, kemudian pada waktu itu berdirilah dinasti Abbasiyah. Kemarin Bapak bahas dinasti Umayyah untuk juga karena terjadi perebutan khalifah, perebutan pemimpin. Oke, next. Nah, tokoh pendiri dinasti Abbasiyah sahabat. Tadi Ali bin Abdullah, terus Muhammad bin Ali anaknya, dilanjutkan ke anaknya Muhammad bin Ali Ibrahim. Nah,
Waktu itu Ibrahim melakukan pemberontakan, tapi ternyata diketahui oleh khalifah terakhir Umayyah, Marwan. Nah, dijebloskan ke penjara, terus dibunuh. Nah, Ibrahim mewasiatkan dilanjutkan kepemimpinan pada Abdul Abbas As-Saffah. Nah, waktu itu ya, Abdul Abbas As-Saffah berhasil memenangkan penyerangan apa yang diberikan dinasti Umayyah. Dan juga Abu Muslim Al-Khurasani, itu orang Syiah yang jadi tokoh Syiah yang sangat setia atau pengen dari keturunan Ali bin Abi Thalib yang harus jadi pemimpin. Ya, pada waktu itu terjadi koalisi atau penggabungan kelompok-kelompok ini yang dipimpin oleh orang-orang ini ingin menggulingkan dinasti Umayyah. Next. Nah, pada masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah terbagi 4 kelompok, terbagi 4 periode. Sama ketika kemarin Bapak bahas dinasti Umayyah terbagi 3 bagian, masa pembentukan, masa kejayaan, dan masa kemunduran. Nah, sama dinasti kekhalifahan Abbasiyah juga ada beberapa periode. Nah, ini dibagi 5 periode. Periode pertama, nah ini masa pembentukan, masa kejayaan. Nah, kenapa Abbasiyah bisa lahir? Karena itu banyak dukungan dari orang-orang Persia atau orang-orang Arab. Jadi pengaruh ini, jadi ke wilayah kekhalifahan pertama dinasti Abbasiyah ini dipengaruhi oleh orang-orang Persia dengan 9 khalifahnya. Pertama Abu Abbas As-Saffah, terus dilanjutkan kepada saudaranya Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, ini bisa disebut masa-masa kegemilangan Islam atau dinasti Abbasiyah yang disebut Golden Age atau masa keemasan. Kenapa? Karena pada masa ini muncul lahirlah para ilmuwan Muslim, para ahli hadis. Kita akan mengenal 4 mazhab. Misalnya 4 mazhab. Ayat Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, terus Imam Malik, ya Imam Malik. Ini lahir pada masa ini dinasti Abbasiyah. Terus ahli hadis Hawai tadi, ahli hadis ayah Abu Muslim, Abu Dawud, Al-Bukhari, At-Tirmizi, An-Nasai. Nah, ini lahir pada masa ini. Jadi waktu itu yang benar-benar masa periode pertama ini Islam berjaya. Namun kita lihat dunia sekarang, kita negara maju berjaya ilmu pengetahuan banyak. Kita lihat mana? Amerika, ya kan? Amerika. Nah, kalau dulu kita melihatnya Baghdad. Waktu itu Amerika belum terkenal, belum bahkan masih namanya belum jelas. Terus Eropa itu orang-orang primitif, maksudnya belum mengenal pengetahuan seperti di Islam. Nah, jadi pusat pengetahuan waktu itu ada di Baghdad. Kita mengenal Al-Jabal, mengenal 3 Al-Jabal. Al-Jabal, algoritma itu dari Islam, yaitu Al-Khawarizmi. Kalau tidak ada Al-Khawarizmi, kita tidak akan tahu angka 0. Melapal 1 juta, 2 juta. Nah, penciptanya Al-Khawarizmi. Dia juga yang mencetuskan algoritma. Jadi algoritma itu kita bisa mengenal komputer bilangan biner itu karena algoritma. Algoritma penciptanya atau yang menemukan Al-Khawarizmi pada masa kekhalifahan ini Abbasiyah periode pertama. Kita juga mengenal ahli tafsir, ahli tasawuf, siapa? Al-Ghazali, ya kan? Ahli filsafat, Imam Farabi, Al-Kindi. Nah, puncak kejayaan Islam yang sangat terkenal Harun Ar-Rasyid. Pernah dengar Abu Nawas? Pernah tidak? Ada khalifah bernama Harun Ar-Rasyid. Ya, kenapa namanya Harun Ar-Rasyid? Karena dia sangat mencintai ilmu pengetahuan. Karena itu dinamakan Ar-Rasyid. Ar-Rasyid itu kan cerdas. Pada masa itu benar-benar banyak
menerjemahkan buku-buku, banyak mensusun buku. Jadi beliau Khalifah Harun al-Rasyid hadiahkan kepada siapa saja yang menciptakan buku, menerjemahkan buku, si bukunya itu ditimbang lalu misalkan 1 kilo digantian emas, ya. Jadi banyak para pemuncul ahli ilmu, jadi mereka benar-benar sangat dihargai. Jadi masa ini yang menonjol itu Abu Ja'far al-Mansur sebagai pencipta atau pembuat fondasi Baghdad, lalu Harun al-Rasyid ketika pengetahuan benar-benar kemasan dilanjutkan anaknya Al-Mahmud, terus Al-Mutasib bilang. Oke, next. Jadi periode pertama itu adanya pengaruh Persia, ya. Terus periode kedua dengan 13 khalifahnya, atau ini pengaruh dari Turki. Pernah dengar Turki? Kita tahu negara Turki. Ya, Turki itu pernah menguasai, ya, pernah jadi kekhalifahan Islam selama 6 abad. Nah, kenapa Turki muncul sebagai khalifah? Nah, cikal bakalnya sejarahnya di sini. Jadi tadi khalifah pertama, periode pertama itu pengaruh Persia, kalau periode kedua pengaruh Turki. Jadi banyak orang-orang Turki yang sebagai orang-orang militer. Jadi mereka dibayar menjadi tentara, digaji. Jadi dulu sebelum ini, sebelum Abbasiyah, orang-orang Islam itu ketika berperang, jadi belum ada tentara. Jadi ada yang merasa Islam pasti ikut. Nah, masa periode ini ketika pemerintahan Al-Mutasib dilanjutkan Al-Mutawakil, Khalifah Al-Mutawakil berpindah dari Baghdad ke sekitar 100 meter ke As-Samara, ya. Jadi di sana dibikin camp militer, banyak orang-orang Turki sebagai tentaranya. Karena banyak tentara pada masa itu, banyak pejabat dari orang-orang Turki. Karena itu kekuatan Abbasiyah berkurang. Jadi banyak jadi semakin melemah karena saking luasnya dan pengaruhnya semakin sedikit, maka bermunculan dinasti kecil, ya, seperti dinasti Seljuk, dinasti lain sebagainya. Oke, ini mulai kemunduran dari dinasti Abbasiyah karena muncul dinasti-dinasti kecil. Oke, next. Ya, pengaruh Turki pertama. Selanjutnya periode ketiga, pengaruh dinasti Buai atau Persia kedua. Nah, karena melihat kekhalifahan atau pada masa Mu'tasim, Khalifah Mu'tasim, banyak orang-orang Turki yang punya jabatan tinggi. Nah, orang-orang Persia yang tadinya mendukung dinasti Abbasiyah merasa jadi tidak perlu lagi, jadi merasa kuat, jadi pengen bikin dinasti sendiri. Jadi masa ini dipengaruhi di bawah dinasti Buai. Jadi kalau kita lihat sejarah, jadi selain di Abbasiyah saja ada dinasti yang lain kecil, tapi kebijakan masih di dinasti Khalifah Abbasiyah. Nah, ini dengan 5 khalifahnya. Jadi tiap periode ini kisaran 1 abad, ya, kisaran 1 abad. Dari tahun 945 sampai 1075. Ya, jadi 1000 tahun yang lalu. Oke, next. Selanjutnya kekhalifahan periode ke-5 atau dinasti Seljuk atau bukan Persia, ya, Turki kedua. Nah, jadi tadi kekhalifahan Abbasiyah dipengaruhi oleh dinasti Buai atau dari Persia. Kalau ini dinasti Seljuk dari orang-orang Turki. Nah, sebelum ada kekhalifahan Utsmaniyah ada dinasti Seljuk dulu, ya, dengan 9 khalifahnya dari Al-Qaim sampai Al-Nasir. Oke. Nah, Turki yang bukan Persia. Oke, next. Ini juga sekitar 1 abad lebih. Nah, khalifah periode ke-5 atau masa-masa keruntuhan. Jadi mulai melemah. Kalau dulu itu dari Maroko dari timur sampai ke barat, sampai ke bagian Cina
Cina Selatan. Nah, pada masa ini yang benar-benar khalifahan itu di daerah Baghdad saja, sangat kecil. Nah, ini mulai mau berakhir, jadi mulai runtuh. Ya, pada masa Nasir sampai Al-Mu'tasim. Jadi khalifah itu mulai melemah, terus kurang cakap dalam memimpin, sehingga ketika kalian pernah dengar Mongol, nah pada waktu itu Mongol sebagai kekaisaran yang besar. Nah, mereka menghancurkan Baghdad. Jadi pengen mengekspansi daerah Khalifah Abbasiyah. Nah, ketika masa Khalifah Mu'tasim, ya, Baghdad dihancurkan, terus khalifahnya dibunuh ya, karena saking ganasnya atau kuatnya bangsa Mongol dan mulai melemahnya dinasti Abbasiyah. Nah, ini mulai keruntuhan pada tahun 1258 Masehi. Nah, waktu itu ada juga dinasti kecil seperti dinasti Mamluk, dinasti Ayyubiyah, Fatimiyah, Bizantiyah. Nah, dari ke-37 khalifah ini yang terkenal, yang paling menonjol pada masa Abu Ja'far al-Mansur, Harun al-Rashid dan Abdullah al-Mahmud. Next. Nah, kemajuan dinasti Abbasiyah dalam apa saja? Yang terbentuknya Baghdad sebagai pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, pusat fashion. Jadi pokoknya Baghdad sangat terkenal pada masa itu sedunia ya, se-internasional. Kita mengenal Imam Syafi'i, mengenal Imam Hambali. Jadi kalau seorang ulama yang bisa disebut ulama besar itu kalau sudah singgah atau menuntut ilmu di Baghdad ya pada masa itu. Seperti Imam Syafi'i kan berasal dari Palestina, dia pernah singgah di Baghdad. Terus Imam Hambali, Imam Hanafi. Kayak selanjutnya terciptanya perindustrian tambang, tekstil, bentuknya pengembangan negara yang semakin maju. Ya, administrasi negara pada masa Khalifah Abbasiyah dibentuk wazir atau hakim. Ya, sebelumnya di Umayyah belum benar-benar dibentuk. Penerjemahan manuskrip Yunani, Persia dan India. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah banyak bermunculan ilmu filsafat. Mungkin kita pernah dengar Mu'tazilah, terus Syiah. Jadi itu karena saking terbukanya dengan ilmu pengetahuan, sampai pengetahuan dari barat, dari Yunani yang benar-benar berasalkan dari akal itu masuk juga ke Islam. Ya, kita tahu filsafat, tahu kan Aristoteles, terus Plato dan sebagainya. Nah, itu banyak karyanya oleh umat Muslim dipelajari. Karena itu muncul aliran Mu'tazilah. Tadi mungkin Pak Budi bahas Al-Quran itu kan bisa ditafsir dengan hadis dan juga akal. Didirikannya perpustakaan Baitul Hikmah atau perpustakaan terbesar di dunia pada masa itu. Pusat penelitian, dia lahir astronomi, terus ilmu kimia dan sebagainya, matematika. Nah, ini ciri dari kemajuan dinasti Abbasiyah. Kalau dinasti Umayyah, kemajuannya lebih kepada pembangunan, lebih kepada perluasan wilayah. Kalau Abbasiyah lebih kepada ilmu pengetahuan. Okay, next. Tokohnya siapa saja? Tadi kita tahu Imam Hanifah, Imam Malik, sampai Imam Hambal, ilmu hadis, Imam Bukhari, Muslim, sampai ke Imam Baihaqi. Ya, kita mengenal dengan kutub sittah atau anak perawi hadis yang sangat terkenal. Tadi dibahas oleh Pak Budi hadis-hadis. Nah, itu ketika masa dinasti Umayyah, hadis itu atau ucapan Nabi belum ditulis, jadi masih dari mulut ke mulut. Jadi saya dengar dari fulan, dari anu bahwa dia mengatakan bahwa cara sholat seperti ini, cara wudhu seperti ini, belum tertulis. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah sudah tertulis karena saking majunya ilmu pengetahuan, saking jadi khalifahnya cinta kepada ilmu pengetahuan. Ya, lahir Imam Bukhari dengan ribuan hadis, Imam Muslim ini
sahih ya. Sahih itu benar-benar dengan sanad yang jelas, benar-benar asli, tidak ada unsur kebohongan dari Nabi ya. Kita kan tahu cara sholat, kita tahu ilmu fikih dan sebagainya karena dari hadis ya, dari hadis Nabi, pembicaraan Nabi tentang sunnahnya seperti apa. Muncul ahli filsafat Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Rusdi, kedokteran ya, kita mengenal Ibnu Sina, Ar-Razi, matematika, Al-Khwarizmi, penemu bilangan nol, pencipta algoritma, Al-Jabar. Mungkin karena tidak ada orang-orang ini, mungkin kita tidak tahu kimia oleh ilmu jahiliyah. Jadi perlu kalian ketahui, orang-orang Eropa waktu itu belum mengenal ilmu pengetahuan. Mereka belajar ada orang-orang Islam. Jadi kita tahu kan ilmu kimia, fisika, matematika. Nah, itu dari kita kan pernah dijajah ke Belanda, mungkin dari mereka dan orang Amerika. Dulu mereka juga belajar di Islam. Tapi karena ada Islam mulai runtuh, jadi pengaruhnya kurang. Kita dipindah ke barat, ke sekarang. Astronomi ada Al-Batani, Al-Biruni, terus tasawuf, Al-Ghazali dan lain-lain. Mungkin ini para tokoh-tokoh yang lahir ya pada masa dinasti Abbasiyah periode pertama. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak bahas. Ada lagi Baitul Hikmah. Nah, kebetulan ya dulu persaingan. Nah, mungkin karena kerajaan suatu dinasti ketika tidak akan selamanya kan, pasti ada kemunduran, kehancuran. Nah, diawali karena persaingan, perebutan wilayah. Nah, terus kita tahu kan Majapahit runtuh, kenapa Sriwijaya runtuh, Kesultanan Demak? Karena di sana bukan karena konflik dari luar saja, konflik dari dalam, perebutan wilayah, perebutan saya pengen jadi khalifah. Jadi sudah tidak ada aneh lagi seorang anak membunuh ayahnya sebagai khalifah karena dia pengen jadi pemimpin, pengen jadi raja. Saudaranya dibunuh sebagai raja karena pengen dia naik gitu. Dan sudah bukan rahasia lagi ya ketika masa kerajaan. Mungkin sekarang juga jadi presiden atau jadi pejabat mungkin ada yang bicara halal atau tidak halal, yang penting punya jabatan. Itu karena itu mulai melemah, mulai gampang dihancurkan oleh negara lain. Ya pada akhirnya kan hancurnya Baghdad Abbasiyah oleh bangsa Mongol. Bangsa Mongol itu bangsa yang primitif, ya belum mengenal ilmu pengetahuan, tapi mereka kuat karena sangat patuh kepada pemimpin. Sampai Baghdad masa itu dibantai. Bayangkan 2 juta manusia, 2 juta kurang lah, 1.800.000 dibunuh oleh orang-orang Mongol, sekitar 200 tentara. Jadi sampai kepala manusia itu membunuhnya, dibunuh orang-orang Mongol. Itu orang-orang Muslim dibunuh, disembelih, disatukan, gitu. Sampai tempatnya membunuh. Ya, masa kelam Islam pernah pada waktu masa Mongol. Nah ini kemunduran dari dinasti Abbasiyah. Terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.